Regulasi bank dan lembaga keuangan non-bank, pengantar regulasi keuangan dalam sistem keuangan modern. Keberadaan regulasi atau peraturan menjadi hal yang mutlak untuk menjamin stabilitas, integritas, dan keadilan dalam aktivitas keuangan. Regulasi bertujuan untuk menjaga sistem keuangan dari risiko kegagalan sistemik, melindungi hak-hak konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Prinsip dasar dalam regulasi keuangan meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan. Regulasi perbankan. Perbankan adalah tulang punggung sistem keuangan. Oleh karena itu, kegiatan perbankan diatur secara ketat oleh sejumlah otoritas seperti Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Pinjaman Simpanan. Ketiganya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Regulasi utama dan aspek perbankan. Regulasi utama di sektor perbankan antara lain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Aspek yang diatur meliputi perizinan, permodalan, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi lembaga keuangan non-bank. LKNB meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lainnya. Setiap jenis lembaga memiliki peraturan khusus, misalnya Undang-Undang Perasuransian dan UU Dana Pensiun, dan peraturan dari OJK. Regulasi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan di sektor perbankan. Fokus pengaturan LKNB. Pengawasan terhadap LKNB meliputi perizinan, struktur pemodelan, perlindungan konsumen, pelaporan keuangan, serta kesesuaian terhadap standar internasional. Hal ini memastikan agar kegiatan LKNB tetap dalam koridor hukum dan mampu melayani masyarakat secara bertanggung jawab. Tantangan di era digital. Era digital membawa tantangan baru bagi regulator seperti munculnya fintech, digital banking, dan risiko kejahatan siber. OJK merespons dengan menciptakan regulatory sandbox untuk menguji inovasi sebelum diluncurkan ke publik. Pelindungan data dan stabilitas sistem menjadi perhatian utama. Harmonisasi regulasi. Dalam konteks global, Indonesia melakukan harmonisasi regulasi melalui ABIF, implementasi Basel III, dan adopsi standar IFRS. Ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem keuangan domestik dengan praktik internasional serta meningkatkan daya saing lembaga keuangan nasional. Studi kasus Jiwaraya dan Asabri menunjukkan pentingnya tata kelola dan pengawasan investasi. Kasus Bank Century memberikan pelajaran tentang penanganan krisis bank. Sementara itu, maraknya fintech ilegal menekankan perlunya pengawasan yang lebih adaptif dan literasi digital yang lebih luas. Materi 2. Regulasi bank dan lembaga keuangan non-bank. 1. Pengantar regulasi keuangan. Tujuan regulasi menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen dan investor, mencegah praktik curang dan penyalahgunaan, mendorong efisiensi dan integritas pasar keuangan. Prinsip dasar regulasi: transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepatuhan. 2. Regulasi perbankan. Otoritas pengawas dan regulator. Bank Indonesia, Moneter dan Sistem Pembayaran OJK. Pengawasan bank dan lembaga keuangan. LPS menjamin simpanan dan menyelesaikan bank gagal. Regulasi utama perbankan UU No. 10 Tahun 1998,
tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK dan COJK sebagai instrumen teknis, aspek yang diatur dalam perbankan, perizinan pendirian bank, model minuman, manajemen risiko, prinsip sehari-harian prudential banking, APU dan PPT anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. 3. Regulasi lembaga keuangan non-bank. Jenis LKNB adalah asuransi, dana pensiun, pembiayaan, sekuritas, modal, ventura LKM. Regulasi khusus LKNB, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan. Peraturan OJK, fokus pengaturan LKNB, izin usaha, struktur permodalan, perlindungan konsumen, pelaporan dan audit. Standar internasional. 4. Tantangan regulasi di era digital, fintech dan inovasi keuangan digital. Regulasi adaptif sandbox OJK, perlindungan data, konsumen risiko sistemik dan penjahatan siber, harmonisasi. 5. Harmonisasi regulasi, ASEAN Banking Integration Framework, Basel III implementasi on IFRS dan PSAK untuk lembaga keuangan. 5. Studi kasus Jiwasraya dan Asabri, pengawasan dan pengelolaan investasi, Bank Century bailout dan regulasi krisis sistemik, fintech ilegal, tantangan pengawasan digital.